Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita tetap bisa belajar walaupun di rumah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang sangat saya sayangi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari fikih bab 1, yaitu bab khitan. Di sini nanti akan diterangkan pengertian khitan, sejarah khitan, dasar hukum khitan, usia dilaksanakan khitan, dan tujuan juga hikmah khitan. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita simak videonya, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, inilah video materinya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar di mana ada seorang anak kecil, ini ayahnya. Lalu di sini ada seorang dokter dan di sini ada seorang anak yang sudah dikhitan. Ya, ini klinik khitan. Ya, si anak ini mungkin gugup, ya, ketakutan, dan lalu bilang kepada ayahnya, dan dokter pun menyambutnya dengan senyuman. Nah, tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyebutkan at-tahuru syatrul iman. Ya, ini hadisnya. At-tahuru syatrul iman. Artinya bersuci adalah separuh atau sebagian dari iman. Nah, betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah SAW. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari. Oke. Nah, kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariat tersebut adalah khitan. Jadi, apa itu khitan dan apa hubungan khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, kita baca lagi teks yang ada di bawah ini yang berkaitan dengan pengertian khitan. Nah, sejarah pensyariatan khitan. Ya, jadi khitan itu dulunya, ya, mungkin belum menjadi syariat Islam. Nah, bagaimana bisa jadi bagian dari syariat Islam? Nah, mari kita baca. Nah, pada kali ini kita akan membahas sejarah pensyariatan khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wahtatana Ibrahimu alaihi salamu wa huwa banu thamanina sanatan bil qadumi. Ya, rawahul Bukhari. Sekali lagi kita baca hadisnya. Wahtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa banu thamanina sanatan bil qudumi. Rawahul Bukhari. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sementara itu di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Nih bunyinya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, di sini kalian bisa baca nanti. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Di sini artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya. Artinya dengan demikian melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Oke, baik. Yang kedua, pengertian dari khitan. Apa itu khitan? Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan khitan? Nah, secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Ya, arti khitan adalah memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit, ya, kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, dalam mengkhitan disunnahkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Pada uraian sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Sebagai zat yang maha bijaksana, dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh manusia. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh oleh manusia dari pensyariatan khitan ini? Nah, dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seseorang laki-laki yang belum melaksanakan khitan, dia kemudian sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Nah, itu dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan
utamanya untuk mentaati perintah Allah serta menjaga kesehatan badan. Nah, untuk perempuan bagaimana? Khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj, ya. Bagi perempuan bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan bagi perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Hukum pelaksanaan khitan. Nah, hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, ya, hukumnya wajib. Sementara bagi perempuan ini masih diperselisihkan, maksudnya masih berbeda pendapat oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi perempuan adalah hukumnya wajib, tapi ada sebagian lagi yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul alfar. Artinya fitrah itu ada 5. Pertama khitan, kedua mencukur bulu kemaluan, 3 mencabut bulu ketiak, 4 memotong kumis, yang kelima memotong kuku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam hadis tadi dijelaskan bahwa fitrah manusia ada 5. Khitan, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, dan memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kapan pelaksanaan khitan? Pada saat usia berapa laki-laki dikhitan? Nah, sebagaimana sudah dibahas di awal, khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat, artinya sudah baligh. Nah, kapan diwajibkan waktu sholat? Nah, ketika laki-laki itu sudah baligh. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk melaksanakan khitan. Namun, melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu. Yang pertama, ya, waktu-waktu mustajab, ya, waktu-waktu mustahab, ya, waktu-waktu mustahab, waktu yang disunnahkan, yaitu waktu sebelum baligh. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Nah, waktu wajib khitan, kalau tadi sunnah, ya, waktunya sebelum balik. Nah, sekarang kalau udah balik gimana? Wajib. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik. Nah, ini karena sudah menjadi kewajiban untuk dia melaksanakan sholat, ya, makanya ketika udah balik wajib untuk khitan, ya. Seorang anak yang sudah diwajibkan sholat, ya, maka dia wajib juga khitan. Oleh karena itu kita harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan melaksanakan khitan, ya. Nah, di sini ada beberapa hikmah khitan, ya, yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan. Yang pertama, sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Ya, itulah materi tentang khitan.
Nah, ini rangkumannya. Khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Hukum bagi laki-laki adalah wajib, sementara bagi perempuan adalah sunnah. Ya, usia pelaksanaan khitan terbagi menjadi dua: waktu mustahab, yaitu waktu yang disunnahkan sebelum baligh, dan waktu yang wajib saat ya seorang anak laki-laki sudah baligh. Nah, hikmahnya di sini sebagai bukti ketaatan kepada Allah, ciri pengikut Nabi Muhammad, dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim, menjaga kebersihan dan kesucian badan, serta mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Demikian materi pada pagi hari ini, yaitu fikih tentang khitan. Semoga saja apa yang baru saja kita simak menjadikan sebabnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.